Fit me tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, y que le enseñes a mi voz. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi bareng Anissa dan tim Pesona Wisata Tulungagung nih. Kali ini Nisa bakal ngajakin pemirsa di rumah menuju Kecamatan Sendang. Kira-kira tempat mana saja ya yang bakal kita kunjungi di Desa Tugu ini? Ya, ini dia yang jadi jujukan pertama kami, Griya Batik Tulis Sigit. Grab on my waist and put that body on me. Come and now follow my lead. Come and now follow my lead. Oh, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. And though my heart is falling too. Oh, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Oh, I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why. Oh, I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why. Oh, I'm in love with your body. Wah wah wah, ternyata Griya Batik Tulis ini milik salah seorang warga Desa Sendang pemirsa. Discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. We let the story begin. Berawal dari iseng alias coba-coba sih katanya, usaha batik tulis mulai dirintis Pak Sigit sejak 13 tahun silam. Menurutnya, mengembangkan usaha batik adalah niatnya sebagai anak bangsa dalam pelestarian warisan budaya. Batik ini sebenarnya saya awalnya itu iseng-iseng saja atau hanya coba-coba pada tahun 2004 akhir. Kemudian saya lihat kok ada peluang dan yang perlu saya kembangkan, saya lestarikan. Ini merupakan warisan leluhur yang sudah sangat langka dan hanya ada mungkin yang berkembang di Indonesia. Nah, itulah tugas kita sebagai katakan generasi penerus bangsa untuk mengembangkan salah satu benda budaya atau cagar budaya batik yang ada di Jawa atau di Indonesia. Nah, itu tujuannya adalah mengembangkan seni dan budaya yang ada di sini untuk Sendang. Selain itu ada mungkin kesenian-kesenian yang lain juga kita kembangkan yang ada di sini. Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby. Berada di Griya Batik Tulis, kurang lengkap rasanya bila saya tidak mencoba bagaimana caranya membuat kain batik. My heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in, last night you were in. Now my bedsheets smell like you. Every day discover. Dengan senang hati, Pak Sigit pun mengajari saya tentang teknik membuat batik tulis. Mulai dari menggambar pola atau membuat desain batik hingga mencanting. Proses pembuatan batik, khususnya batik tulis,
Berbeda dengan proses pembuatan batik cap maupun batik printing atau mungkin kombinasi. Kalau proses batik tulis itu kain kita potong dulu dari gulungan, kemudian kita sesuaikan ukuran 2 meter atau mungkin 2,5 meter atau mungkin 3 meter sesuai kebutuhan. Nah sudah itu baru kita cuci bersih, sudah kita cuci kita jemur, nanti kita setrika bisa, tanpa setrika bisa, kemudian kita pola pakai pensil atau mungkin pakai pulpen atau terserah alat tulis yang penting. Yang sudah kita pola baru kita canting menggunakan malam batik. Nah, malam batik ini nanti merupakan malam khusus yang digunakan untuk membatik. Nah, dalam proses pemalaman itu kita mengikuti pola atau kita kembangkan sendiri bisa. Kemudian kita beri isen-isen atau mungkin tembokan atau mungkin kita beri katakan motif-motif tambahan yang lainnya. Nah sudah kita canting, kemudian kita celup ke pewarna. Nah pewarna itu bisa menggunakan warna sintetis atau menggunakan zat pewarna alami. Nah setelah kita warna, kemudian kita rebus sampai bersih, baru di situ kita lihat motif. Itu proses yang sederhana. Ada juga yang melalui proses coletan atau kita beri tambahan-tambahan warna, mungkin merah, kuning, hijau, biru, itu juga bisa. Tanpa menunggu lama, kali ini saya langsung mencoba ke teknik nyanting atau mencanting pemirsa. Sebagai pemula, saya pun sangat berhati-hati pada proses yang satu ini. Meski kelihatannya sederhana, tapi pada prosesnya, mencanting memerlukan keahlian khusus dan pastinya ketenangan. Nah pemirsa, ini adalah proses nyanting atau menggoreskan malam yang sudah cair kepada desain batik yang telah didesain sebelumnya. Memang proses nyanting ini sepertinya susah-susah gampang bagi pemula seperti saya. Usai mencanting, tahap selanjutnya yang diajarkan oleh Pak Sigit kepada saya adalah mencelupkan kain batik yang sudah dicanting ke dalam pewarna. Nah, pada proses pewarnaan pertama ini, yang dicelupkan ke dalam pewarna adalah bagian kain yang tidak tertutup oleh lilin atau malam. Setelah dicelupkan, kain tersebut dijemur dan dikeringkan. Nah pemirsa, ini adalah salah satu contoh kain batik asli Sendang Tulungagung yang sudah jadi, yang melalui beberapa proses yang begitu rumit tadi. Sementara ini kita memasarkan baik di dalam negeri atau mungkin ada teman yang berangkat ke luar negeri, kita beli batik kita kemudian dibawa ke luar negeri, dan biasanya kita hanya menggunakan satu motif maupun satu warna. Nah setiap orang nanti punya motif dan warna yang berbeda, jadi kita hanya memproduksi satu batik saja, kecuali mereka minta dibuatkan seragam baru kita buatkan motif yang sama, Mbak. Sebenarnya kalau ciri khas kita itu mengambil motif-motif flora dan fauna yang ada di sekitar, kita kembangkan. Tapi sebenarnya batik itu ada yang merupakan motif klasik. Jadi motif klasik itu sudah ada pakemnya atau aturannya mulai zaman dahulu sampai sekarang. Katakan Keparang, Kawung, Sidomukti, Wahyu Tumurun, itu sudah ada motifnya dan ada filosofinya. Tapi kalau batik di sini
Kita lebih banyak ke motif-motif yang kreasi, lebih ke fashion gitu, yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan para pemesan yang ada di sini, Mbak. Tulungagung mempunyai banyak objek wisata yang perlu dikunjungi. Mau tahu keindahannya? Saksikan pada hari Jumat pukul 15.30 hanya di JTV.